Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dan pemirsa, terkait dengan hal tersebut, selengkapnya kita akan membahasnya langsung bersama dengan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas. Baik Mas Adi, bagaimana Anda membaca sikap PSI ini? Sudah tegas membatalkan dukungan ke Ganjar dan berubah memberi dukungan ke Prabowo atau masih galau? Ya, kalau saya membaca pernyataan PSI itu justru galau ya, karena tidak tegas dari opsi-opsi yang disampaikan. Misalnya Grace Natali itu mengatakan apakah untuk Pilpres 2024 itu tetap bersama Ganjar Pranowo, ataukah mesra dengan yang baru Prabowo Subianto, ataukah opsinya jomblo. Tiga hal ini tidak ada kesepakatan apapun dari rapat dan Kopdarnas semalam yang dilaksanakan oleh teman-teman PSI itu, Mas. Artinya memang ini ngambang betul sebagai sebuah bentuk sikap kegalauan yang saya kira muncul dari PSI ya, karena apapun judulnya, PSI itu sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Ganjar, tapi pada problem kepartaian misalnya PSI itu punya komunikasi yang agak kurang harmonis, kurang baik dengan teman-teman PDIP. Makanya dalam berbagai kesempatan PSI selalu mengatakan, kami semua jatuh cinta kepada orang, tapi keluarga besarnya tidak terlampau merestui. Inilah yang kemudian membuat kenapa PSI itu membuat Kopdarnas semalam, yang menurut saya itu lebih pada bentuk kegalauan karena PSI ini nggak jelas sikap politiknya untuk 2024. Yang kedua, kalau melihat statementnya PSI, Grace Natali misalnya, ini misalnya menyatakan bahwa persoalan capres di 2024, DPP PSI harus kembali menyerap aspirasi rakyat. Itu artinya apa? Bahwa opsi untuk mengusung Ganjar Pranowo itu tidak terlampau dianggap prioritas. Artinya ada upaya-upaya opsi lain yang sangat mungkin akan dimunculkan oleh teman-teman PSI dengan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan gitu ya. Termasuk misalnya soal dukungan capres itu sangat tergantung siapa baca presnya yang kemudian akan dipilih. Mereka menyebut misalnya PSI akan mendukung capres yang memilih cawapresnya itu dari kalangan anak muda. Ini yang kemudian menebalkan keyakinan publik. Siapapun yang kemudian menjadikan cawapres anak muda, di mana di situ mengarah kepada Gibran Rakabuming Raka, PSI akan menentukan arah politiknya. Ini yang kemudian membuat sebenarnya bahwa Kopdarnas semalam ini ingin lebih melihat kepada bagaimana akomodasi politik kepada Jokowi dan akomodasi politik kepada Mas Gibran sebagai sosok yang potensial akan bisa bertanding di 2024, Mas. Saya kira di situ poin saya. Oke Mas Adi, tapi kalau melihat dari perjalanan komunikasinya, apakah memang karena sikap PDIP dan Ganjar yang dinilai dingin begitu pada PSI sejauh ini? Kalau saya membaca PSI dengan Ganjarnya tidak ada persoalan, karena memang Ganjar dan PSI ini secara personally mereka itu tidak ada persoalan dan memiliki tautan politik yang sama. PSI juga paham bahwa Jokowi misalnya merupakan salah satu orang yang sejak awal mengendorse Ganjar sebagai sosok the next successor di 2024. Tapi sekali lagi ketika bicara tentang PSI, bagaimana hubungan politiknya dengan PDIP agak beda, Mas. Agak sedikit tegang, komunikasinya tidak lancar, bahkan sangat tidak harmonis. Karena kedua partai ini saling serang belakangan ini. Dulu misalnya PSI sangat aktif mengkritik bagaimana kontrak politik antara Ganjar dengan partainya misalnya. Kemudian PDIP dituding terlampau eksklusif, tidak terlampau mau membuka diri dengan yang lainnya. Sementara PDIP kan membantah bahwa itu hanya sebatas klaim-klaim dan tuduhan-tuduhan tidak beralasan dari PSI. Yang ingin saya katakan adalah PSI secara personally sepertinya dengan Ganjar tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan itu bagaimana komunikasi politik dengan PDIP secara kepartaian yang memang agak tegang dan lebih banyak intensi panas gitu ya dalam membangun komunikasi politik. Kalau dihitung rata-rata ini kan tidak terlepas dari ketika PSI mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres sebelum PDIP mengumumkan capres definitif mereka. Jadi dukungan PSI itu dianggap tidak sah karena dianggap mendahului keputusan politik PDIP. Nah, setelah PDIP mengumumkan Ganjar secara resmi sebagai kandidat capres, PDIP itu meminta kepada PSI, kalau serius usung Ganjar bersama dengan Ganjar, tegak lurus bersama Ganjar. Pertama, PSI harus datang ke PDIP. Yang kedua, harus menyatakan secara terbuka PDIP diundang, kemudian Ganjar diundang sebagai bentuk keseriusan bahwa PSI itu adalah partai politik yang memang mau berkoordinasi segala keputusan politiknya yang terkait dengan Ganjar Pranowo. Nah, inilah yang kemudian ada di mana antara kedua partai ini saling tidak ketemu, Mas. PSI menyatakan tidak perlu ada deklarasi ulang, tidak perlu datang ke PDIP, tidak perlu berkoordinasi dengan PDIP.
Yang jelas PSI sudah menyatakan dukungan politiknya. Tapi Ditambah bagi PDIP nggak lagi ya. begitu ceritanya. Betul, Iya, ditambah bagi lagi PDIP dengan nggak begitu. Harus satu pintu, harus diulang deklarasi politik. Nah, tambah lagi gimmick yang diundang adalah Budiman Sujatmiko, begitu salah satu di sananya ya. Oke, PSI juga tampil dengan tagline tegak lurus pada Joko Widodo. Menurut Anda, Mas Adi, apakah sikap PSI yang terakhir ini juga atas arahan Joko Widodo atau ikut Joko Widodo atau ada faktor lain? Singkat saja Mas Adi. Kalau Kopdarnas sebenarnya adalah agenda politik yang sejak lama selalu disampaikan oleh PSI sebagai upaya untuk menyerap aspirasi politik masyarakat dan keinginan DPW-DPW mereka ya. Tapi kan kita tahu juga bahwa segala manuver politik PSI itu atas arahan dan atas restu politik Jokowi. Saya termasuk orang yang juga percaya bahwa Kopdarnas semalam itu pastinya sudah berkoordinasi dengan Jokowi. Apalagi mereka sudah memunculkan tagline, mereka itu sudah memunculkan satu narasi bahwa Jokowisme. Ini kan secara tidak langsung PSI ingin menyatakan diri sebagai partai politik yang menjadikan Jokowi di atas segala-galanya. Sambil lalu PSI itu ingin memberikan kritik kepada PDIP mungkin ya, bahwa ya Jokowi sekalipun presiden masih dianggap sebagai petugas partai. Tapi PSI sekali lagi menganggap Jokowi itu adalah presiden, diberikan satu tempat yang cukup luar biasa, bahkan anaknya Gibran diundang secara spesial. Jadi bagi saya inilah PSI itu, merasa teman dengan Jokowi, merasa tengah dengan PDIP, tapi nakal betul kepada PDIP dan kepada Ganjar Pranowo, karena sering mengkritik, Mas. Nah ini yang kemudian membuat hubungan PSI dan PDIP itu seringkali memanas. Bagi saya yang melihat dari jauh, PSI sama Ganjarnya nggak ada soal, tapi dengan PDIP-nya ini menjadi rumit, menjadi panas, dan hubungannya lebih banyak tensi ketegangan-ketegangannya. Iya, semoga kegalauannya ada kepastian ya. Terima kasih Mas Adi Praitno untuk waktu bersama kami dalam Metro hari ini. Terima kasih.